Itulah kadang-kadang kita suka bodoh, terus aja membawa diri kita oleh pikiran ke masa depan, lalu tidak pernah hadir di sini, saat ini, sekarang. Padahal hidup itu adalah di sini, saat ini, sekarang. Yang menentukan masa depan kita adalah saat ini kau buat apa. Jadi hidup itu awalnya sederhana karena cuma 10%. Selanjutnya menjadi rumit karena ditambah 90%. Apalagi yang 90% itu adalah respon-respon yang negatif terhadap semua hal yang terjadi dalam hidup. Tidak ada baiknya. Bayangkan, hidup yang kayak gitu tidak layak dihidupi karena kita telah menciptakan neraka bagi diri kita sendiri. Jadi siapa pencipta neraka? Pikiran kita. Kalau pikiran bisa menciptakan neraka, berarti pikiran juga bisa menciptakan surga. Dan selama ini salah kaprah kita menganggap surga dan neraka itu ciptaan Allah. Surga dan neraka adalah ciptaan pikiran kita sendiri. Belum selesai ya, kita lanjutkan dulu. Saya cerita sedikit tentang pikiran. Ada kata-kata bijak, jangan hiraukan masalah, abaikan justru pikiran-pikiran negatif tentang masalah. Kita selama ini sering berfokus pada masalah. Kalau masalah diabaikan, justru fokus kita ke sini. Ada pikiran apa di dalam diri saya tentang masalah? Ketika pikiran sedang memproduksi pikiran-pikiran negatif tentang masalah, maka yang 10% itu membumbung menjadi 100%. Dibesarkan 90% oleh kita sendiri. Itulah pola kerja pikiran. Jadi pikiran itu ibarat parasut ya, hanya berfungsi ketika terbuka. Pernah lihat orang terjun payung? Pernah ada berita orang terjun payung kemudian meninggal? Gara-garanya cuma satu, karena parasutnya tidak terbuka. Begitu parasut tidak terbuka, ya sudah, dia akan mengalami percepatan jatuh bebas dalam fisika, free fall. Dia akan jatuh bebas tanpa hambatan. Tetapi begitu ada payungnya terbuka, dia bisa kendalikan mau hinggap di tempat mana. Itu bedanya. Makanya orang-orang yang hari ini pikirannya masih tertutup, persis seperti orang terjun payung, parasutnya tidak terbuka. Dan orang-orang yang terbuka pemikirannya biasanya gampang untuk bisa menerima pandangan dari orang lain. Makanya dia akan menjadi kaya sudut pandangnya. Pernah nggak menyaksikan orang yang kekeh dengan pikirannya sendiri, sulit untuk menerima kritikan, sulit untuk menerima pandangan dari orang, asapang benerna, asapang akangna, merasa diri paling benar. Orang yang tertutup pikirannya seperti itu, persis seperti orang yang terjun payung, parasutnya tidak terbuka. Ayo, sudah berapa lama kita memiliki pikiran yang tertutup? Sudah berapa lama? Sudah terlalu lama. Makanya pikiran kita sudah kronis ini, sudah sangat kronis. Makanya kemarin ada yang share di grup di Australia, katanya guru-guru di Australia tidak menjadi sedih ketika anak tidak bisa matematika, tetapi menjadi sangat sedih ketika anak tidak bisa antri. Kenapa? Karena antri itu implikasinya sangat luar biasa. Satu, ketika antri belajar bersabar. Dua, ketika antri belajar untuk menghargai orang lain dan diri sendiri. Karena Anda datang paling belakang, ya sudah, Anda di belakang. Ini datang belakang tapi pengen selalu paling depan. Itu kan orang-orang yang culas. Ini soal akhlak, ini soal akhlak. Saya sering menyaksikan kejadian ini bahkan ketika saya sedang melaksanakan ibadah. Maaf, kadang-kadang ini bisa terjadi di tempat yang disebut kota suci. Tidak bisa antri. Bahkan antri itu apa? Belajar untuk tidak menunggu.
Orang yang selalu menunggu, dia selalu ditarik oleh pikirannya ke masa depan, pasti akan menderita. Saya sampai hari ini tidak pernah menunggu. Makanya kemana-mana saya baca buku yang menyenangkan saya bawa musik yang menyenangkan saya, dan saya tidak mau menunggu, karena menunggu berarti membunuh waktu. Terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Bahkan ketika ada antrian yang panjang atau harus menunggu dalam waktu yang panjang, kita bisa melakukan pelayanan pada diri sendiri yang paripurna untuk menyenangkan diri sendiri yang bermanfaat. Bukankah itu luar biasa? Jadi masuk akal kalau orang Australia ya sangat khawatir ketika anak tidak bisa antri. Karena apa? Ternyata katanya untuk membuat seseorang bisa antri perlu waktu belasan tahun. Tapi untuk bisa matematika hanya perlu kursus 6 bulan. Bayangkan. Negara yang beradab seperti itu, ya, menitik beratkan pada aspek etika, adab. Bukankah ini sebetulnya yang dikatakan oleh Rasulullah? Tidak disebut orang yang beriman jika tetanggamu tidak nyaman dengan kata-katamu. Tidak disebut orang beriman jika kamu jalan di sebuah jalan, lihat ranting, kamu tidak singkirkan. Berbahaya bagi orang lain tapi kamu tidak peduli. Tidak disebut orang beriman. Kita bukan bikin ranting, bikin polisi tidur pakai semen dan puas ketika orang lain jatuh akibat polisi tidur kita, dan masih saja mengatakan diri orang beriman. Bahkan polisi tidurnya tepat di depan masjid. Luar biasa? Siapa yang luar biasa? Kita. Lu kali, gua kagak. Awas, jangan pengen kita terus. Kita ini susah sekali bilang saya. Ini kebiasaan, pengen bareng-bareng. Saya sering tanya, siapa yang begitu? Kita. Loh, kita? Lu aja kali, gua kagak. Jadi untuk bilang saya itu, ini karakter. Ini kebiasaan tidak mau bertanggung jawab. Jadi inginnya rame-rame. Ini karakter, ini karakter. Ini saya bicara karakter karena judulnya ini soal karakter. Nanti kita akan pakai ayat supaya jelas. Baik, lanjutkan dulu. Ketika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Maka ada kata-kata, jika kamu mengangkat tangan, maka Allah akan turun tangan. Dan jika kamu turun tangan, Allah akan angkat tangan. Ini kata-kata yang luar biasa. Cuman implementasinya kadang-kadang nggak ngerti. Jika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Maka belajar mendiamkan pikiran. Gimana caranya? Itulah pentingnya meditasi. Alergi dengan meditasi, ganti muraqabah ke, muhasabah ke, pakai biar Arab. Tapi intinya adalah belajar menyadari bahwa pikiran bukan diri kita. Belajar menyadari bahwa tubuh bukan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah sang kesadaran pengamat bagi pikiran. Gak akan larut kalau begitu. Yang melakukan yang begini kebanyakan justru orang lain, bukan kita. Padahal ini ajaran Islam luar biasa. Quran mengajarkan kita untuk belajar murakabah, muhasabah, musyahadah, mukasyafah. Ini ajaran Islam, tetapi implementasinya kita nggak ngerti. Coba kalau ditanya gimana cara mendiamkan pikiran, banyak yang belum tahu. Malah ngomongnya gimana cara membunuh pikiran. Pikiran nggak bisa dibunuh. Pikiran tuh kayak anak kecil. Kayak anak kecil pikiran tuh. Kalau anak kecil sedang pegang mainan, ambil mainannya pasti nangis. Cara mengambil mainan itu kasih mainan baru dia akan senang. Makanya kalau kita mau mendiamkan pikiran, kasih mainan baru. Caranya sederhana. Fokuskan pikiran pada nafas. Menyadari nafas kita masuk, keluar, datang dan pergi. Menyadari bahwa kita sedang mengalami hidup dan mati. Menyadari bahwa sesungguhnya dalam diri kita ada Dia yang tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. La ta'khudhu sinatu wala naum. Nafas adalah wujud nyata kehadiran Allah dalam diri. Makanya memfokuskan pikiran pada nafas membuat pikiran kita diam,
Ketika diam, pikiran ini tidak terlalu galak. Coba. Kalau tidak bisa begitu, mindfulness. Caranya apa? Tarik napas hitungan 4, tahan napas hitungan 7, buang napas hitungan 9. Akan tenang. Lambatkan jantung kita. Pikiran akan diam. Pikiran diam, perasaan akan tenang. Itu teknik-teknik sederhana yang kita lupakan. Padahal ini adalah ajaran leluhur kita yang sangat luar biasa. Pernah melakukan begitu? Ketika kesal, tarik nafas yang dalam. Menikmati kehadiran nafas dalam diri. Pernah? Enggak. Padahal sangat sederhana. Ini yang hilang dari kehidupan kita. Lalu kita menjadi sangat terbiasa untuk reaktif, tidak bertanggung jawab. Itulah. Lihat saya semuanya. Jadi pikiran ini persis seperti kabut. Sedangkan kesadaran kita, diri sejati kita persis seperti langit biru. Coba, langit tetap saja biru. Ada kabut, tidak ada kabut. Kabut itu kadang hitam, kadang putih. Ada dan tiada. Tapi langit tetap aja biru.